Supriyadi dan saya salah satu co-writer dari novel Negeri Van Oranye. Dan bienvenido a Mexico, selamat datang di Mexico itu artinya Mexico, kalau orang sini nyebutnya Mexico bukan Meksiko. Dan gue mau ngucapin sorry banget nggak bisa ikut hadir bersama kalian di sana karena kebetulan gue lagi bertugas di sini di KBRI Mexico City selama 3 tahun ke depan. Dan sekarang kita lagi di Taman Mentengnya Meksiko yang namanya Taman Polanco, dan ini kebetulan daerah tempat tinggal gue. Jadi kalau lo bisa lihat di latar belakang gue itu ada taman anak-anak bermain, pohon-pohonan rimbun. Nah, itu untuk merubah pandangan kalian tentang Meksiko, bahwa Meksiko itu tidak selamanya berisi gurun dan kaktus, karena tengah kotanya sangat rimbun sekali. Nah, pertama, gimana sih pertama kali ketemu sama Wahyu sama Adep? Pertama kali ketemu sama Wahyu, Adep, dan Kiki, jadi waktu itu si Adep, karena memang dia chain smoker, dia nyari orang yang bisa dititipin rokok. Makanya dia nitip rokok, dikenalin ke gue via Wahyu. Sementara gue udah kenal sama Wahyu duluan karena kita sama-sama penerima beasiswa student dari Meso. Jadilah sejak itu kita berteman online karena kita emang sama-sama beda kota. Adep di Den Haag, saya di Leiden, dan Wahyu di Utrecht. Kiki baru gabung belakangan sama kita bertiga sejak ulang tahun Wahyu yang dirayain di Utrecht. Terus peran Wicak sama Lintang itu sama nggak sama Nisa sama Kiki? Aduh, kalau buat gue Lintang itu fiktif banget. Kenapa gue bilang fiktif banget? Karena Lintang adalah gadis manis yang tinggi, langsing, dan putih, dan gue jelas beda. Dan selain itu Lintang itu tokohnya merupakan perpaduan kepribadian dari beberapa teman-teman gue dekat gue di Belanda, dan gue anak seorang mak beranak 2. Sementara Lintang adalah seorang gadis manis yang baru berkeluarga kalau lo udah baca bukunya. Dan Lintang kawin sama Wicak dan Bunga kawin sama Kiki. Terus gimana tuh ceritanya bikin buku bareng sama teman-teman kayak gitu? Gila. Bikin novel keroyokan adalah proses yang sangat parah, ribet abis. Dan satu kata yang bisa mencerminkan keseluruhan proses itu adalah astagfirullahaladzim. Gila, gue rada kapok terus terang aja. Karena sebuah buku yang tadinya kita pikir, oh iya bagi-bagi bab, lo dapet bab, gue dapet bab, kita bikin masing-masing, terus tadi kumpulin jadi buku, ternyata tidak begitu. Yang kita rencanakan 2 bulan, ternyata mulur jadi setahun, dan selama setahun itu proses editingnya 2 bulan sendiri, proses berantemnya 2 bulan sendiri, proses pilih covernya juga pakai berantem sebulan sendiri. Jadi itu adalah nggak enaknya karena semuanya serba ribet banget. Tapi enaknya begitu bukunya jadi dan begitu bukunya sukses, kita jadi punya teman seperjuangan yang bisa kita call untuk berbagi cerita dan berbagi pengalaman. Tapi nggak enaknya kita juga harus berbagi honor, itu nggak enak. Jadi kalau mau ngarang buku, ngarang sendiri aja. Terus Negeri Van Oranye itu kan ceritanya tentang belajar di luar negeri gitu. Caranya biar bisa sekolah di luar negeri itu caranya gimana sih? Sekolah di luar negeri itu banyak caranya. Yang jelas kalau lo punya duit banyak, ya tinggal bilang aja, nih ingin belajar nih di Jerman, sono, beli tiket berangkat dah. Cuman kalau misalnya lo kayak gue dan nggak punya duit untuk tiba-tiba S2 ke luar negeri atau S1 ke luar negeri, carilah beasiswa. Banyak banget jalan cari beasiswa. Bisa cari-cari info lewat milis-milis kayak rumah beasiswa, info beasiswa. Bisa juga sering-sering bertandang ke education fair. Belanda punya Holland Education Fair, Inggris punya England Education Fair, Amerika punya Australia, Kanada, masing-masing negara punya. Dan sering-seringlah bertandang ke kantor-kantor pusat kebudayaan negara yang pengen lo tuju. Kalau misalnya Jerman kan punya Goethe, Prancis punya CCF, Inggris punya British Council, Belanda juga punya Netherlands Education Support Office. Lo bisa ke sana, lihat-lihat brosur, bertanya tentang apa aja yang lo mau, dan mereka dengan senang hati akan membantu. Dan yang ketiga adalah berusaha dan terus berusaha, karena kita percaya banget selama ada kemauan di situ pasti ada jalan. Dan gue sebelum diterima jadi penerima beasiswa student, gue juga telah ditolak oleh banyak banget versi beasiswa, mulai dari Sampurna hingga Ford Foundation. Jadi jangan pernah putus asa, dan kalau lo bener-bener pingin sesuatu pasti ada jalan. Negeri Van Oranye itu kan
ceritanya tentang waktu sekolah di Belanda. Pengalaman menarik waktu sekolah di Belanda tuh apa? Sekolah di Belanda itu isinya ada dua, kanal sama ada sepeda. Lo belum pernah ngerasain jadi anak Belanda, lo belum beli ngaku anak Belanda kalau belum pernah ngerasain ban kempes tengah malam di kampus yang jaraknya 3,5 kilo dari rumah sambil hujan deras. Jadi gue mesti nyeret itu sepeda 3,5 kilo jalan kaki ke rumah sambil hujan deras tengah malam sambil nangis bombay. Itu pengalaman gue yang paling mengesankan. Kedua, kanal itu bisa jadi tempat menceburkan diri, nyeburin teman, atau juga lo lagi dayung-dayung ada perahu lewat tiba-tiba kejebur. Nah, jadi kalau kanal dan sepeda itu adalah dua hal yang sangat mencirikan Belanda, dan lo mesti ngerasain nyebur di kanal dan ban kempes sebelum lo boleh ngaku lo anak yang udah pernah sekolah di Belanda. Terus ada pesan kesan buat para pembaca Negeri Van Oranye? Novel Negeri Van Oranye kesuksesannya sangat-sangat di luar dugaan kami. Jadi buat lo semua yang udah bela-belain nulis di blog, nulis review, kirim email, bahkan kritik apa segala macam, buat kita itu adalah sesuatu yang sangat berharga, dan kita sangat berterima kasih atas semua masukan, semua kritikan, semua pujian yang telah kalian berikan kepada kita, dan semoga novel ini bisa menginspirasikan teman-teman semua untuk terus mengejar cita-cita apapun itu, entah itu buat ngarang novel atau sekolah S2 ke luar negeri atau apalah, karena kita percaya banget di mana ada kemauan pasti ada jalan. So keep trying, keep praying, and keep dreaming, dan terima kasih banyak untuk dukungan kalian. We love you.